Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kuali tulang putih berkilau. Shi Hao tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan jenis transformasi ini. Sayangnya, sudah terlambat tidak peduli apa yang mereka katakan sekarang, karena kuali itu sudah menghilang. Artefak leluhur Stone Clan benar-benar misterius. Mereka sebenarnya sangat tidak biasa, melebihi harapan semua orang. Apa yang saya lakukan? Ada 3 dewa yang tersisa. Bagaimana saya menghadapi mereka? Bagaimana saya bisa menyingkirkan masalah besar ini? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa memikirkan metode apapun. Mungkin dia hanya bisa menghadapi mereka sendirian. Bahkan jika kamu pergi, kamu hanya akan membuang hidupmu, kata Hairy Ball. Itu berbicara sambil meringis kesakitan. Tubuhnya penuh luka, dan separuh tubuhnya hilang. Bulu emasnya redup. Untungnya, setelah menerima tetesan emas itu, tulang berharga primordial terdalam tubuhnya sembuh, dan semua energi esensinya berkumpul di sana untuk memeliharanya. Jangan terburu-buru maju. Anda tidak bisa memperlakukan nasib Anda seperti permainan. Beberapa paman menasihati satu demi satu. Pilihan apa yang dia miliki? Apa yang harus dia lakukan? Shi Hao dengan hati-hati berpikir untuk dirinya sendiri. Dewa-dewa ini pasti akan mencarinya, karena mereka berjanji kepada dewa dunia bawah dan makhluk tertinggi Taman Bunga Matahari Iblis bahwa mereka akan membunuhnya. Jika dia tidak muncul, para dewa kemungkinan akan melampiaskan kemarahan mereka pada orang lain, membawa bencana bagi mereka yang berada di sisinya dan menghancurkan negara batu. Dia ingin menghadapi mereka sendirian dan mengarahkan segalanya pada dirinya sendiri untuk menghindari orang-orang yang dia kenal jatuh ke dalam bahaya. Itu sebabnya dia bertekad untuk maju. Kalau tidak, siapa yang tidak akan menghargai hidup mereka sendiri, membuangnya bahkan mengetahui bahwa itu berbahaya? Kakak kecil, kamu tidak bisa pergi sendiri. King Feng berkata. Belum lama ini, Shi Hao memasuki istana kekaisaran tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri, menarik ketiga dewa itu untuk menyelamatkan orang lain. Dia sendiri hampir mati dalam prosesnya. Paman kecil Hao, kamu tidak bisa mati. Ya? Paman kecil Hao, Anda tidak bisa meninggalkan kami. Semua orang sangat khawatir sekarang. Kamu tidak boleh seperti itu. Masih ada secercah harapan, kata Shi Hao, menghibur semua orang. Dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak ingin membawa bencana bagi orang-orang di sekitarnya, jadi dia hanya bisa terus bergerak maju. Selain itu, dengan satu dewa sendiri, itu mungkin kesempatan terbaik. Dia ingin menyingkirkan bencana ini sekarang. Dia mengeluarkan tubuh emas yang tidak dapat binasa dan membelainya dengan tangannya. Itu keras dan memiliki kualitas sentuhan khusus yang terasa seperti sebongkah besi. Ketika tidak digunakan, itu hanya seukuran kepalan tangan dan tanpa banyak kilau. Itu tidak cukup bahkan jika kamu memiliki pakaian perang. Little Red menggelengkan kepalanya. Harta karun era kuno, setelah diturunkan sampai sekarang, menjadi sangat rusak. Meskipun telah mengalami banyak perbaikan, itu masih jauh dari sebanding dengan fase yang paling indah. Masih sulit bagi seseorang untuk bertarung melawan yang lain yang ranah kultivasinya lebih tinggi bahkan dengan harta ini sekarang. Ketika Yang Li, Panglin, dan Dewa Dunia Bawah melihat pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa, mereka juga mengatakan bahwa ini memiliki nilai penelitian yang besar. Simbol dan material semuanya sangat berharga, tetapi jika mereka benar-benar digunakan untuk pertempuran, maka itu tidak begitu berharga. Aku punya bahan lain yang mungkin bisa membuatnya berubah. Shi Hao mengeluarkan sepotong batu yang berwarna merah cerah dan penuh dengan kelembapan.
tampaknya hampir tembus pandang di telapak tangannya. Batu ini melengkung dengan cahaya warna-warni merah tua. Ada banyak pola di permukaannya, seolah-olah itu adalah bulu burung phoenix, muncul lapis demi lapis, jelas mengandung banyak makna dan misteri yang mendalam. Tak perlu dikatakan, ini adalah bagian dari bahan surgawi. Apa ini? Batu berpola phoenix, jawab Shihao. Ini adalah bahan berharga langka yang dia dapatkan dari Saturn Meteor Divine Mountain sebelumnya ketika dia ingin menyelesaikan dendam dari tetua yang menyebut dirinya Meteor Selatan. Sulit untuk menemukan sepotong batu jenis ini bahkan setelah ribuan tahun, sesuatu yang terlalu sulit untuk didapatkan. Jika itu digabungkan menjadi artefak yang berharga, itu mungkin memungkinkannya untuk mengalami kelahiran kembali, meningkatkan levelnya dengan jumlah yang besar. Shihao selalu enggan menggunakannya, karena dia takut menyia-nyiakannya. Dia telah membaca banyak buku tulang dan menemukan bahwa itu harus digunakan bersama dengan banyak bahan rahasia lainnya untuk menampilkan efek optimalnya dan memastikan keberhasilan peningkatan. Sayangnya, dia belum bisa mengumpulkan semuanya bahkan setelah mencari melalui semua perbendaharaan negara batu. Dia masih kehilangan 4 jenis bahan rahasia, jadi dia tidak menggunakannya selama ini. Namun, dia sudah membuat persiapan untuk bertarung sampai mati. Tanpa rute lain yang tersisa, dia akan menggabungkan batu pola phoenix ke dalam pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak. Dia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa mengambil risiko. Jika dia berhasil, maka pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak tahan lama akan ditingkatkan. Jika gagal, maka materi divine yang langka mungkin akan terbuang sia-sia. Barang bagus! Hanya saja, melakukannya seperti ini sedikit sia-sia. Jika gagal, Hairy Ball dan Little Red keduanya berbicara seperti ini. Bagaimana mungkin Shihao tidak menyadari hal ini? Namun, hanya ini yang bisa dia lakukan. Hong! Garis cahaya yang berapi-api melonjak. Pola phoenix bergabung dengan batu, dan beberapa bahan lainnya juga rusak, berubah menjadi cairan tembus pandang sebelum memasuki pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak tahan lama. Teriakan burung phoenix terdengar di desa batu. Seekor burung phoenix naik ke udara, terbakar dengan api yang mengamuk. Pakaian pertempuran hitam naik dan turun, mengeluarkan suara ka-ka, seolah-olah akan pecah. Tidak baik. Lupakan Hairy Ball dan Little Red, bahkan penduduk desa tahu bahwa keadaan tidak terlihat bagus. Pakaian perang ini akan dipecah menjadi beberapa komponen. Kami melakukan semua yang kami bisa. Shihao cukup tenang. Dia sudah lama membuat persiapan di dalam. Bahannya tidak semuanya ada di sana, jadi mereka mungkin telah menyia-nyiakan batu pola phoenix. Jika itu terjadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia mengaktifkan nyala api Dao dan mengoperasikan simbolnya untuk mendukungnya, tidak membiarkan energi yang terlalu kuat merusaknya. Meskipun demikian, bongkahan logam itu masih mengeluarkan suara sebelum menunjukkan retakan. Singkatnya, itu memiliki terlalu banyak luka tersembunyi. Batu pola phoenix terlalu tirani dan dianggap sebagai harta kelas atas di dunia ini. Ketika digabungkan di dalam, itu terlalu kuat dan menyebabkan kerusakan. Ka! Ini mengeluarkan suara yang tajam dan tajam. Tubuh emas yang tidak dapat binasa itu pecah menjadi beberapa komponen, terbelah menjadi beberapa bagian di udara, membuat beberapa orang berteriak ketakutan. Mereka kemudian merasa kecewa dan menyesal. Sayang sekali. Kepala desa Xiunfeng menghela nafas. Bahkan Shihao sendiri, meskipun dia membuat persiapan dalam hati, menghela nafas, merasa agak menyesal. Yi. Tiba-tiba, semua orang berteriak ketakutan. Teriakan Phoenix terdengar, dan Phoenix merah muncul. Panjangnya kurang dari 1 kaki, mengelilingi pecahan-pecahan yang patah dan memancarkan cahaya yang menyala-nyala.
Semuanya terkonsentrasi menjadi bola cahaya. Kesuksesan! King Feng berteriak ketakutan. Semua orang juga tercengang. Ini benar-benar seperti kelahiran kembali burung Phoenix. Bulu merah berkibar-kibar saat burung surgawi itu berteriak. Itu akhirnya mengembun menjadi bentuk telur. Warnanya merah tua cemerlang dan menyala dengan ganas. Hong! Sebuah gempa keras terdengar. Simbol terjalin antara langit dan bumi, mengirimkan sinar cahaya warna-warni terbang ke segala arah. Armor seukuran kepalan tangan muncul yang mirip dengan sosok kecil black metal. Selain itu akan melepaskan cahaya warna-warni merah dari waktu ke waktu. Itu penuh dengan makna yang mendalam dan misterius. Seluruh proses ini sangat singkat. Tubuh emas abadi mengalami nirwana, meningkatkan level dan menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Kilau emas gelap berkedip-kedip. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah objek ilahi hanya dengan melihat. Ada kekuatan rahasia yang berputar-putar di sekitarnya. Shi Hao mengaktifkannya, dan dengan suara teng, api ilahi muncul di sekitarnya seolah-olah telah menyalakan api ilahi. Itu seperti dewa seukuran kepalan tangan. Aura yang dikeluarkannya sangat kuat. Kesuksesan! Armor ini dapat bertahan melawan para ahli yang telah menyalakan api ilahi mereka sekarang. Itu telah melampaui dirinya sendiri. Little Red berteriak gembira. Bagaimanapun juga, artefak berharga ini misterius. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya saat itu di zaman kuno ketika tidak mengalami kerusakan apapun. Tidak heran itu telah membawa badai besar darah dan angin yang berbau busuk, menarik kecemburuan semua kekuatan besar. Jika saya tidak terluka dan mengenakan pakaian perang ini, saya pasti bisa membunuh 1 atau 2 dewa, kata Hairy Ball, bersemangat untuk mencobanya. Kamu harus fokus pada pemulihan. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berencana untuk bergabung dengan Hairy Ball atau Little Red. Kedua ahli ini baru-baru ini menyalakan api ilahi mereka, jadi jika mereka memakai ini, mereka akan dapat membunuh dewa. Namun, jika item ini terbuka, mereka pasti akan mati. Itu karena 7 dewa turun, jadi jika 2 atau 3 dari mereka bergerak bersama, maka tidak ada jalan keluar. Ini bahkan lebih benar ketika 2 dari mereka sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Jika King Feng tidak meminta Little Red and Hairy Ball untuk membantu, Shi Hao tidak akan membiarkan mereka menempatkan diri mereka dalam bahaya seperti itu. Dia lebih suka mengambil semuanya sendiri dan tidak membiarkan orang-orang di sisinya bertaruh dengan hidup mereka. Saat ini, cedera Hairy Ball dan Little Red sangat parah, dan itu sudah membuatnya merasa sangat bersalah di dalam hati. Ini masih belum cukup. Jika kami tidak terluka, kami bisa membunuh dewa dengan bergabung dengan pakaian perang ini, tetapi ranah kultivasi Anda masih terlalu rendah. Kata merah kecil. Saya memiliki pil kelahiran kembali kecil yang dapat saya ambil pada saat kritis untuk masuk ke ranah ahli tertinggi, kata Shi Hao. Jika dia punya pilihan lain, dia lebih suka tidak melakukan ini. Dia ingin memahami diagram 10.000 roh dan menggunakannya untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Mengandalkan obat berharga jenis ini untuk menembus ranah kultivasi yang begitu penting selalu membuatnya merasa seolah-olah itu tidak cukup stabil. Jika saya melewatinya lagi di masa depan dan mengkonsolidasikan fondasi saya, seharusnya tidak ada bahaya yang tak terlihat. Dia berkata lembut pada dirinya sendiri. Itu masih belum cukup bisa diandalkan. Jika Anda pergi sendiri seperti itu, maka masih akan sulit untuk mengatakan apakah Anda akan mati atau hidup setelahnya. Bola berbulu dan Little Red memikirkannya dan berbicara seperti ini. Seseorang menjadi berbeda setelah menyalakan api ilahi. Peningkatan kekuatan itu sangat menakutkan. Tapi ada kesempatan langka di mana salah satu dari mereka muncul di bekas situs Heaven Mending Pavilion. Jika saya melewatkan kesempatan ini,
kemungkinan saya tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk membunuhnya, kata Shi Hao. Jika dia bisa menyingkirkan satu, maka itu akan menjadi satu bencana lagi. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Di bawah bimbingan Hairy Ball dan Little Red, Shi Hao mengukir beberapa simbol khusus untuk menyembunyikan aura suci pakaian emas yang tidak dapat binasa, membuatnya tampak biasa saja. Kemudian, Shi Hao berbalik dan pergi. Dia dengan tegas pergi. Heaven Mending Pavilion telah mengalami perubahan yang luar biasa. Ada konstruksi skala besar yang terjadi di sini, dan semua jenis aula istana saat ini sedang dibangun kembali di situs lama. Hanya karena para dewa yang datang baru-baru ini, bencana lain terjadi. Ketika kakinya turun, puncak utama Heaven Mending Pavilion meledak berkeping-keping. Istana besar itu hancur, dan banyak manusia yang membangun istana ini nyawanya diambil dari mereka. Ini adalah sosok yang tidak jelas yang sepertinya menyatu dengan kehampaan. Namun, dia kuat dan menakutkan. Aura yang dia keluarkan segera membuat banyak orang biasa batuk darah sambil gemetar ketakutan. Mereka saat ini sedang membangun kembali paviliun mending surga, namun mereka segera ditindas. Semua orang menjadi sangat ketakutan dan ingin melarikan diri dari tempat ini. Di mana tepatnya halaman suci kuno yang seharusnya ada di sini. Sosok yang tidak jelas itu berkata pada dirinya sendiri. Dia mengambil langkah keluar, berjalan dari reruntuhan ini ke tempat yang berbeda. Ada puncak gunung dan istana yang menghalangi jalannya. Dia menunjuk keluar, dan seluruh gunung terbelah. Bangunan dan orang-orang biasa di sana segera meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Ekspresinya apatis, mengabaikan pemandangan di depannya. Dia hanya peduli dengan halaman suci kuno. Akhirnya, dia duduk di gunung dan diam-diam merasakan sekeliling. Dia bisa merasakan jejak kuno yang tersembunyi di kehampaan, dan ruang di sekitarnya menjadi domain tanpa bentuk. Hong-hong! Banyak bangunan, gunung, dan hal-hal lain dalam jarak 1000 sang di sekelilingnya semuanya berubah menjadi bubuk halus. Orang-orang yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu semuanya hancur, berubah menjadi kabut berdarah. Dia tetap diam dan tidak bergerak, seluruh tubuhnya dikhususkan untuk mencari apa yang ingin dia temukan. Berjam-jam berlalu dengan cepat saat dia duduk di sana. Shi Hao muncul, berjalan dari kejauhan. Dia melihat individu ini. Dengan suara syua, dewa ini membuka matanya, melepaskan 2 garis kilat. Dia menatap Shi Hao seperti naga besar yang menghadap serangga. Matanya membawa kekejaman dan ketidakpedulian. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.